Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas reguler sore ingin mempresentasikan tentang DNA fingerprint, mata kuliah bioteknologi farmasi, yang beranggotakan Meriska Ditya Fatika 27216558A, Erlanda Prahanawati 27216691A, Iklima Azhara 27216751A, Jan Izdiar Ayu Salbila 27216752A. Yang pertama, pengertian. DNA fingerprint adalah teknik untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil DNA-nya. DNA fingerprint yang merupakan gambaran pola potongan DNA dari setiap individu karena setiap individu mempunyai DNA fingerprint yang berbeda. Maka dalam kasus forensik, hasil ini bisa digunakan sebagai bukti kuat kejahatan di sidang pengadilan. Penyidikan DNA atau penyidik jaringan DNA atau fingerprinting adalah suatu metode pengujian forensik yang melibatkan teknik biologi molekuler untuk mengidentifikasi seseorang berdasarkan pada profil DNA-nya. DNA fingerprinting merupakan gambaran pola potongan DNA. DNA fingerprint atau yang dikenal dari sidik jari adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kekhasan pola DNA setiap individu khususnya dalam bidang forensik. DNA fingerprint setiap individu berbeda-beda sehingga dapat digunakan sebagai bukti forensik pada suatu kasus. Tes DNA fingerprint ini bisa digunakan DNA yang terdapat pada inti sel atau DNA mitokondria. Analisis menggunakan DNA inti telah lebih dulu digunakan dalam bidang forensik dan berkembang pesat. Analisis menggunakan DNA inti memiliki akurasi yang tinggi karena dirujuk pada DNA inti kedua orang tua atau diploid. Kelemahan metode ini adalah bila salah satu atau kedua orang tua tidak ada, penggunaan DNA inti saudara seayah, ibu, anak, paman, dan bibi, atau kakek dan nenek kandung memerlukan koreksi berdasarkan segregasi Mendel. Sedangkan generasi ketiga atau saudara sepupu tidak dapat digunakan. Analisis menggunakan DNA mitokondria memiliki kelebihan utama, yaitu penggunaan mtDNA adalah jumlah molekulnya yang mencapai ribuan dalam satu sel, sehingga memungkinkan dilakukan analisis dari sampel yang sangat sedikit, misalnya cairan tubuh, akar atau batang rambut, bahkan tulang dan fosil tulang. Selain itu, bentuknya yang relatif lebih stabil dan resistennya terhadap degradasi. Yang pertama, ketiadaan mitokondria ayah pada keturunannya mempermudah analisis penurunan mtDNA. Yang kedua, karakteristik ini memungkinkan mtDNA sebagai alat untuk mengetahui hubungan maternal antara individu, mempelajari antropologi, serta biologi, evaluasi berbagai makhluk hidup. Yang ketiga, kelemahan penggunaan mtDNA adalah kemungkinan menemukan kesamaan antara individu yang relatif tinggi, terutama individu yang terkait hubungan keluarga segaris ibu. Yang keempat, jenis analisis DNA yang dapat dilakukan pada tes DNA fingerprint adalah sebagai berikut: RFLP, PCR, dan STR. Selanjutnya, teknik analis pada DNA fingerprint. Yang pertama, restriction fragment length polymorphism atau RFLP. Teknik yang didasarkan deteksi fragmen DNA dengan panjang yang bervariasi dan keberhasilan penyelidikan ini bergantung pada isolasi sejumlah DNA tanpa terdegradasi. Yang kedua, polymerase
chain reaction atau PCR, merupakan teknik amplifikasi atau perbesaran sebuah sel potongan DNA yang hasil akhirnya berupa kopi urutan DNA lengkap. Yang ketiga, analisa forensik menggunakan DNA mitokondria yang dapat berubah karena memiliki jumlah molekul yang mencapai ribuan dalam satu sel, di mana DNA ini berasal dari garis keturunan ibu dan DNA inti sel yang sifatnya tidak dapat diubah sehingga hasil yang didapat adalah hasil akurat. Prosedur sidik jari DNA dengan rep PCR. Pada prinsipnya, cara kerja dalam melakukan sidik jari DNA tergantung jenis organisme yang akan diteliti. Untuk itu perlu dilakukan optimasi prosedur yang dipakai, seperti T. Cara preparasi DNA, jumlah campuran reaksi PCR yang akan dilakukan, jenis primer yang akan digunakan, bahan-bahan lain yang digunakan, metode yang dipilih, dan sebagainya. Prosedur yang sudah ada biasanya sebagai acuan dalam melakukan penelitian. Tetapi penelitian perlu melakukan optimasi sendiri untuk memperoleh hasil yang baik. Pertama, DNA cetakan. Kedua, reaksi amplifikasi DNA dengan rep PCR. Ketiga, analisis hasil PCR. Keempat, analisis klaster hasil visualisasi sidik jari DNA. Kegunaan DNA fingerprint yaitu untuk mengetahui hubungan keluarga, melacak pelaku kejahatan, dan mengetahui penyakit keturunan. Berikut daftar pustakanya. Sekian dari kami. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.